warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Susiana SPDI, guru SMA Negeri 2 Liwa, Lampung Barat, mahasiswa PPG BES 3, UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Akan mempersembahkan video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Agung, Intan, Auliana, Mir, Nabila, Mutiara. Alhamdulillah hadir semua ya. Masya Allah. Ya, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah materi kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang dalil-dalil ketentuan mawaris dalam Islam. Masih ingat materi kita minggu yang lalu? Tentang apa? Mawaris. Oke. Ya, siapa yang masih ingat tentang mawaris kemarin? Iya, Relin, silahkan. Mawaris adalah pembagian atau pengalihan harta kepada ahli waris menurut syariat Islam. Masya Allah, iya betul ya. Jadi pengalihan harta dari yang memberikan waris kepada ahli waris menurut syariat Islam. Oke, satu lagi. Syarat adanya atau terjadinya warisan. Iya. Meninggal dunia. Iya, silakan Intan. Apa syaratnya? 1. Pewaris dinyatakan meninggal dunia. Yang kedua, para ahli waris dinyatakan masih hidup ketika akan diwarisi. Yang ketiga, hubungan ahli waris dengan pewaris merupakan pernikahan, kekerabatan, ataupun memerdekakan budak. Apa? Ada yang tahu? Oke, siapa? Pia. Apa Pia? Adanya harta warisan yang ditinggalkan. Iya, itu yang penting ya. Diingat kalau pembagian harta warisan, walaupun ada yang mewarisi, ada ahli waris, kalau nggak ada harta warisan, apa yang diwarisi ya? Makanya harus ada harta yang diwariskan. Baik, ya, subhanallah ya. Masih ingat semua, berarti masih seger, masih fresh ya. Oke, kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Ada materi kita tentang dalil-dalil ketentuan waris dalam Islam. Melihat ya, apa sih gitu ya? Kenapa kita harus mempelajari tentang harta warisan, dan kemudian pembagian harta warisan itu seperti apa? Oke, kita akan lihat ya. Tapi sebelumnya Umi akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ya, ini ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini
mulai dari kompetensi dasarnya, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Jadi kita akan menganalisis indikator atau tujuan pembelajaran kita apa. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita bisa menjelaskan ketentuan waris dalam Islam. Kemudian yang kedua, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan waris dalam Islam. Yang ketiga, kita mampu mengidentifikasi ketentuan-ketentuan waris dalam Islam. Masya Allah. Ya, dalil-dalil tentang mawaris. Nah, di sini ada firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Ada yang bisa baca? Ya? Siapa? Ayo, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Masya Allah, ya luar biasa ya. Jadi kita lihat ini yang landasan pertama ya. Landasan pertama, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Quran surat An-Nisa ayat 34. Artinya laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri karena Allah telah melebihkan. Nah, di sini karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, dalam hal ini perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Nah, ini menjadi dasar ya, dasar yang pertama. Di sini ada ya, Allah telah melebihkan sebagian mereka ya untuk laki-laki atas sebagian yang lain. Ini menjadi dasar ya, mendasar bahwa laki-laki ya, laki-laki itu lebih daripada perempuan. Oke, kita akan lihat lagi dalil yang lainnya. Nah, di sini ada lagi dalil ya. Nah, di sini ada juga dalil ya. Silakan dilihat di buku. Di buku itu ada ya. Di buku itu ada ya dalilnya. Ada beberapa dalil. Di sini ini adalah hadis ya. Ini hadis Rasul. Kemudian ada beberapa ayat Al-Quran. Ada beberapa dalil yang terkait dengan dalil-dalil ketentuan mawaris dalam Islam. Oke, Umi akan bagi gitu ya menjadi beberapa kelompok gitu ya. Menjadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Perintahnya adalah dari dalil-dalil yang ada di buku cetak itu gitu ya. Ada Quran surat An-Nisa ayat berapa tadi? 34. Ada Quran surat An-Nisa ayat 11. Ada Quran surat An-Nisa ayat 12. Ada juga hadis-hadis Rasul ya. Nah, silahkan nanti disimpulkan apa kesimpulan dari dalil Al-Quran juga hadis itu. Silahkan berkelompok. Ya. Yuk, silahkan didiskusikan terkait dengan kesimpulan ya, kesimpulan atau isi kandungan dari dalil-dalil yang ada.
Ya, sudah. Sudah. Oke, kalau sudah selesai, coba kita akan lihat hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Kelompok 1. Siapa yang mau jadi juru bicara? Rina. Oke, Rina, silakan Rin. Ke sini dong. Kesimpulan dari Quran surat An-Nisa ayat 34, satu laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Oke, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan Yang kedua, Allah lebih pembagian laki-laki lebih besar daripada perempuan. iya, aplaus buat kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Silakan. Yang pertama, laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oke, yang kedua? Perhitungan yang jelas dalam bagian harta warisan. Iya, adanya perhitungan yang jelas ya dalam pembagian harta warisan. Aplaus buat kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Hadis ya? Ya, silakan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, kesimpulannya adalah kewajiban untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu faraid. Iya, Masya Allah. Aplaus buat kelompok 3. Kelompok 4. Kesimpulan dari Quran Surah An-Nisa ayat 7, adanya hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Masya Allah. Aplaus buat kelompok 4. Ya, dalam pembagian harta warisan itu adanya dalil-dalil yang tegas, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Tentunya dalam pelaksanaannya kita selaku orang mukmin, kita selaku orang Islam, gitu ya, yang mengerti hukum Islam, kita harus melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Masya Allah. Oke, baik. Kita akan evaluasi, gitu ya. Umi akan bagikan lembar evaluasi karena kita juga menghitung pembagian harta warisan seperti yang tadi sudah kita latihan. Kita evaluasi dulu. Postes ya, postes kita. Silakan dikerjakan latihannya. Ya, silakan dikerjakan latihannya. Ada 5 soal di situ. Silakan. Sudah? Yuk, sudah selesai. Alhamdulillah, dikumpulkan. Silakan dikumpulkan masing-masing. Bisa? Ya, alhamdulillah ya. Materi kita pada siang hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Apa yang bisa kita simpulkan dari materi kita hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan? Oke, Pia, silakan Pi. Kesimpulan itu bahwasannya pembagian harta warisan itu berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, dan tentunya pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam. Iya, aplaus buat Pia. Jadi Umi ulang bahwa pembagian harta warisan harus berdasarkan syariat Islam, tentunya berdasarkan dalil-dalil Quran dan hadis. Masya Allah. Alhamdulillah, sampai kita di penghujung materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih, mohon maaf. Bersemangat? Kita akan ketemu lagi di pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah dan doa akhiratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha